Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memimpin dan memberkati kita sehingga kita dapat mengikuti acara renungan harian Gereja Persekutuan Kristen. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami sehari lewat sehari. Ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami kembali boleh datang ke hadirat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu supaya dapat memakai bahasa sederhana untuk menyampaikan renungan ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon Roh Kuduslah yang membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, seperti Sabtu yang lalu saya sudah kemukakan bahwa kita akan bersama-sama mempelajari riwayat Tuhan Yesus yang tercatat di dalam 4 Injil yang ada di dalam kitab suci kita, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan bagaimana keempat Injil ini ditulis. Nah, saudara sekalian, bagaimana Tuhan ingin menyampaikan kehendaknya atau firman-Nya kepada umat kita manusia, orang yang percaya kepadanya. Atau dengan kata lain, bagaimana Tuhan menurunkan kitab-kitab di dalam Alkitab itu atau di dalam kitab suci kita, sehingga kita boleh membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab itu. Saudara sekalian, kita harus mengetahui bahwa Alkitab kita atau kitab suci kita tidaklah diturunkan oleh Tuhan dari langit atau dari sorga langsung secara satu buku penuh atau satu buku yang sudah dijilid untuk kita. Jadi dari sorga langsung diberi kepada kita buku yang sudah utuh. Tidak demikian, saudara sekalian. Tuhan juga tidak membuat penulis Alkitab itu, mereka itu hilang kesadaran mereka. Sehingga mereka dikuasai oleh roh, sehingga mereka menulis apa yang mereka sendiri tidak tahu. Tetapi dikuasai oleh roh, sehingga mereka menulis apa yang Tuhan mau mereka tuliskan. Tidak demikian, saudara sekalian. Mereka tidak kehilangan akal mereka. Mereka tetap sadar apa yang mereka tuliskan. Demikian juga, saudara sekalian, Alkitab tidak ditulis dengan cara Tuhan mendiktekan satu kalimat demi satu kalimat, satu kata demi kata kepada penulisnya. Jadi mendikte kalimat demi kalimat, kata demi kata. Tidak demikian, saudara sekalian. Tuhan juga tidak membiarkan penulisnya menulis suka-suka mereka, saudara. Jadi Allah tidak campur tangan sehingga mereka mau tulis apa, ya terserah mereka. Tidak demikian juga. Nah, saudara sekalian, bagaimana Allah memberikan firman-Nya kepada kita melalui Alkitab-Nya itu, melalui hamba-hambanya, nabi-nabinya. Saudara sekalian, kalau kita teliti di dalam Alkitab, ada berapa cara Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita manusia. Yang pertama adalah Tuhan langsung memerintahkan kepada hamba-hambanya atau nabi-nabinya untuk menulis apa yang Tuhan mau mereka tuliskan. Jadi ada pesan-pesan perintah yang Tuhan langsung beritahukan kepada mereka. Sehingga mereka menulis atau mencatat apa yang Tuhan mau mereka tuliskan. Umpamanya dalam Alkitab, umpamanya Nabi Musa, Tuhan di Gunung Sinai memberitahukan kepada dia apa yang harus dia tuliskan. Dibikin juga untuk nabi-nabi yang lain
seperti Yesaya, Yeremia, dan lain-lain saudara sekalian. Jadi Tuhan langsung memerintahkan mereka apa yang mereka harus tuliskan. Yang kedua adalah Tuhan memberi suatu penglihatan kepada seseorang. Sehingga Tuhan memesan mereka apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, tuliskanlah, bukukanlah. Nah itu memang di dalam Alkitab ada berapa, tapi nggak semuanya saudara sekalian. Antara lain adalah seperti kitab Daniel, kitab Yehezkiel, dan kitab Yohanes atau kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Jadi Tuhan memberi penglihatan kepada mereka. Dan kemudian khususnya untuk kitab-kitab Injil yang akan kita pelajari ini adalah murid-murid Tuhan Yesus atau pengikut-pengikut Yesus yang mereka menjadi saksi mata pertama. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat langsung dari Tuhan Yesus, atau mereka mendapat info-info atau bahan-bahan dari saksi mata yang pertama. Sehingga mereka menuliskannya dan menurunkannya untuk kita, saudara sekalian. Tujuan daripada Tuhan memerintah mereka menuliskan kitab Injil ini adalah supaya kita mengetahui kehidupan dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Supaya kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Mesias, Juru Selamat yang diutus oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu, saudara sekalian, kita juga harus menyadari bahwa keempat Injil ini yang mencatat riwayat Tuhan Yesus, tidaklah semua apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, semua ada di situ. Tidak. Hanya apa yang Tuhan mau kita tahu, itulah yang ditulis oleh mereka. Saya bacakan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31, di mana Yohanes memberitahukan kepada kita tujuan dia menulis kitab Injil Yohanes itu. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi saudara sekalian, tidak semua yang diucapkan oleh Yesus itu dicatat di dalam Injil ini. Tetapi tujuannya adalah supaya kita tahu bahwa Yesus itu Anak Allah, adalah Mesias, Juru Selamat kita yang menyelamatkan kita. Nah, saudara sekalian, pada saat ini saya ingin mengajak kita secara khusus mengenal daripada 4 penulis kitab Injil ini. Nah, saudara sekalian, harus kita mengetahui, seperti tadi katakan, bahwa mereka itu waktu menulis kitab Injil ini, mereka itu tidak hilang akal mereka, tidak hilang intelek mereka. Mereka tetap sadar apa yang mereka tuliskan. Hanya ada Roh Kudus yang membimbing mereka. Roh Kuduslah yang memberi ilham kepada mereka, sehingga mereka tahu apa yang akan mereka tulis. Ya, jadi Roh Kudus membimbing mereka menulis apa yang Allah kehendaki mereka tuliskan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Allah memberikan firman-Nya kepada kita melalui penulis-penulis kitab Injil ini. Nah, saudara sekalian, mari kita membaca 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17 tentang kitab yang ditulis untuk kita, yaitu kitab suci yang ditulis untuk kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Kata Paulus kepada kita,
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk tiap perbuatan baik. Jadi saudara sekalian, Alkitab adalah memberi kita atau memberitahukan kepada kita jalan keselamatan. Nah saudara sekalian, mari kita melihat satu persatu penulis dari kitab Injil ini. Yang pertama adalah Matius. Jadi penulis daripada Injil Matius. Walaupun di kitab Injil Matius tidak menyebut nama penulisnya, tetapi menurut tradisi gereja awal semuanya mengakui bahwa kitab tersebut atau kitab Matius itu ditulis oleh Matius. Nah, Matius ini adalah salah satu 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Matius juga mempunyai nama lain yaitu Lewi. Dia adalah seorang pemungut cukai. Dia menulis kitab Injil Matius ini setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Maka itu di dalam kitab Injilnya itu ada mencatat peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga. Berarti dia menulis setelah Yesus kembali ke surga. Tetapi sebelum kota Yerusalem itu dihancurkan oleh tentara Romawi. Karena di dalam Injilnya itu tidak mencatat tentang peristiwa bagaimana kota Yerusalem itu dihancurkan. Jadi saudara sekalian, kita tahu menurut catatan sejarah kota Yerusalem dihancurkan atau dimusnahkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 sesudah Masehi. Jadi jangka waktu penulisan ini adalah setelah Yesus naik ke surga, tetapi sebelum kota Yerusalem itu dihancurkan. Nah saudara sekalian, penulis Matius ini adalah untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Yang kita tahu Allah berjanji kepada bangsa Israel bahwa dia akan mengirim seorang Mesias datang sebagai juru selamat mereka. Nah, kitab Injil Matius ini untuk menjelaskan atau memberitahukan kepada orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Oleh sebab itu, saudara sekalian, jadi penerima surat kitab Matius ini adalah orang Yahudi. Oleh sebab itu, di dalam kitab Injil Matius ini banyak sekali dia mengutip ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama, kitab suci orang Yahudi. Dan di situ juga mencatat silsilah Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud atau Raja Daud. Jadi saudara sekalian, kenapa dia tuliskan atau mencatat silsilah Tuhan Yesus? Adalah dari Raja Daud untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah, keturunan dari Daud. Nah inilah kita lihat itu Injil Matius. Yang kedua, kita akan melihat penulis kitab Markus. Sekali lagi, walaupun dalam kitab Injil Markus tidak menulis kitab ini ditulis oleh Markus, tetapi tradisi gereja awal mengaku kitab ini ditulis oleh Markus. Dia juga bernama Yohanes. Dia adalah orang Yerusalem. Ibunya bernama Maria. Dia adalah kemenakan dari Barnabas. Barnabas ini adalah seorang majelis di gereja pertama di Yerusalem. Dan dia juga adalah seorang rekan kerja daripada Rasul Paulus
yang keliling mengabar Injil. Nah, Markus ini adalah kemenakannya. Jadi ibunya adalah saudara dengan Barnabas ini. Nah, Markus ini pernah bersama dengan Paulus dan Barnabas pergi bersama-sama melayani Tuhan. Pertama di Antioquia, kemudian diajak keliling sampai mereka ke tempat yang lain. Tetapi di Perga, yaitu di daerah Pamfilia, Markus ini meninggalkan Paulus dan Barnabas. Dia kembali ke Yerusalem. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, kemudian dia bergabung kembali dengan Paulus. Dia bergabung dengan Paulus dan dia bergabung dengan Barnabas. Pernah dia juga bersama dengan Barnabas pergi mengabar Injil. Ya, saudara sekalian, dia ada bersama dengan Paulus seperti tadi saya katakan, karena dia pada waktu Paulus ada di penjara di Roma, dia ada di situ. Ya. Kemudian Markus ini juga bersama dengan Petrus, rekan kerja sama dengan Rasul Petrus. Bahkan Petrus menyebut Markus ini adalah anaknya. Nah, saudara sekalian, banyak orang berpendapat apa yang ditulis oleh Markus di dalam Injilnya, dia banyak mendapat bahan-bahan itu dari Petrus, ya, sebagai saksi mata daripada Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, kitab Injil Markus ini ditulis untuk orang-orang Romawi, ya. Bahkan ada orang mengatakan Markus ini menulis kitab Markus ini ketika dia ada di kota Roma, ya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, karena Markus ini menulis kitab Markus ini bukan untuk orang Yahudi, maka di dalam kitab Markus ini tidak ada kutipan-kutipan dari surat atau ayat-ayat Alkitab dalam perjanjian lama. Tidak ada. Nggak seperti Matius. Banyak sekali dia kutip ayat-ayat kita dalam perjanjian lama. Tetapi Markus tidak. Karena dia menulis kitab Markus ini bukan untuk orang Yahudi. Jadi tidak ada sama sekali. Dan dia juga sering dalam kitab Markus itu menjelaskan istilah-istilah dan adat istiadat orang Yahudi. Karena penerima suratnya ini adalah orang non-Yahudi. Jadi ada hal-hal yang perlu Markus itu jelaskan kepada mereka. Ya, jadi itulah yang ditulis oleh Markus. Tujuannya adalah supaya mereka tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang diutus oleh Tuhan. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Yang ketiga, kita lihat Injil Lukas. Nah, penulis kitab Injil Lukas ini adalah juga penulis kitab para rasul. Ya, itu orangnya sama. Surat ini atau buku ini atau kitab ini ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus. Ya, saudara sekalian, kita tidak tahu siapa itu Theophilus, tetapi yang pasti dia adalah seorang yang sudah menjadi pengikut Yesus. Dan dia adalah orang yang terpandang karena Lukas menyebut dia adalah seorang yang mulia. Nah, saudara sekalian, walaupun kitab Injil Lukas dan kitab para rasul penulisnya tidak menyebut namanya, tetapi tradisi gereja sepanjang abad selalu mengaku bahwa kedua surat ini adalah ditulis oleh Lukas. Nah, dia adalah satu-satunya penulis kitab Injil yang bukan Yahudi. Kalau Markus,
Matius, Yohanes itu orang Yahudi, tetapi Lukas bukan seorang Yahudi. Dia adalah seorang tabib atau seorang dokter. Dia dicatat ketika dia bersama dengan Paulus mengabar Injil. Jadi sebelumnya tidak pernah menyinggung dia. Tetapi pada waktu Paulus mengabar Injil keliling, rupanya bertemu dengan Paulus. Lalu dia bergabung dengan Paulus ini. Dan dia menjadi pembantu Paulus. Ada orang mengatakan Paulus itu kesehatannya kurang baik. Ada sakit yang lemah barangkali. Dan Lukas inilah yang selalu menjaga dia, merawat dia. Bahkan ketika Paulus ada di Roma, di penjara Roma, dialah yang mendampingi Paulus itu. Sampai Paulus itu meninggal dunia. Nah, saudara sekalian, Lukas menulis ini adalah ditujukan kepada orang yang bukan Yahudi. Maka itu di dalam kitab Lukas ini jarang dia mengutip ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama. Tujuannya adalah membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah juga manusia. Dan Yesus ini adalah sahabat orang yang berdosa. Maka di dalam Injilnya dia selalu banyak menekankan bagaimana Tuhan Yesus melayani orang-orang yang berdosa. Kemudian sekarang kita melihat kitab Yohanes. Nah, kitab Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Ia menyebut dirinya adalah murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, di dalam Alkitab ya sering dia disebut sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Dia adalah salah satu daripada 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan atau 12 murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan dia adalah paling muda di antara mereka. Ya, selain dia menulis kitab Injil Yohanes ini, dia juga menulis kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu juga ditulis oleh Yohanes ini. Dia adalah murid Tuhan Yesus yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Dan dia adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang tidak mati syahid. Kita tahu Yesus punya 12 rasul atau murid. Semuanya mati tapi Yohanes, kecuali Yohanes satu ini yang tidak. Dia adalah anak dari Zebedius, ya, juga punya seorang saudara yang bernama Yakobus yang bersama-sama menjadi muridnya Tuhan Yesus. Bapaknya itu Zebedius adalah seorang nelayan dari Danau Galilea. Nah, ibunya bernama Salome. Ya, Salome ini adalah saudara dari Maria, ibunya Yesus. Jadi Yohanes ini rupanya ada hubungan famili dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara sepupu, ya, saudara sepupu. Nah, saudara sekalian, kita lihat Yohanes ini adalah orang yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Di dalam kitab yang ditulisnya, yaitu kitab Injil Yohanes, banyak sekali mencatat tentang peristiwa dan ajaran yang diucapkan oleh Tuhan Yesus 1 minggu sebelum Yesus ditangkap. Kalau kita baca di Injil lain, tidak begitu banyak apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus menjelang 1 minggu menjelang kematiannya. Ada tulis tapi tidak banyak. Tetapi Yohanes ini yang paling banyak dia mencatat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus 1 minggu menjelang kematiannya. Nah, Yohanes mengatakan bahwa dia menulis kitab Injil ini adalah membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, adalah Mesias,
Siapa yang percaya kepada Dia akan mendapat hidup yang kekal. Jadi saudara sekalian, inilah 4 penulis daripada kitab Injil ini, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi saudara sekalian, mereka adalah saksi mata yang pertama mengenai apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Atau mereka mendapat bahan dari saksi mata yang pertama. Jadi saudara sekalian, kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan, oleh penulis-penulis kitab Injil ini, sebenarnya ada Roh Kudus yang membimbing mereka. Sehingga mereka menulis apa yang Tuhan mau tuliskan. Dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi saudara sekalian, hari ini kita membaca Injil Yohanes atau Lukas atau Markus atau Matius. Kita tahu itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, yang dicatat itu sangat-sangat penting. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri pernah berkata demikian di dalam Injil Matius pasal 24 dan pasal 24 ayat 35. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Maksudnya, langit dan bumi ini akan lenyap, tetapi perkataan saya tidak akan lenyap. Berarti apa? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan. Saudara sekalian, tidak ada perkataan seorang manusia yang perkataannya bisa kekal selamanya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia katakan, itu adalah kekal. Langit dan bumi bisa lenyap, hilang, musnah. Tetapi perkataannya itu kekal selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Saya anjurkan kepada saudara sekalian, mari kita rajin-rajin membaca Alkitab. Karena itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui nabi-nabi, rasul-rasul. Itulah firman menjadi pedoman kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menggerakkan hati murid-murid Tuhan, sehingga mereka telah menulis apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, sehingga kami hari ini boleh mengenal Yesus melalui Injil yang ditulis oleh mereka. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami menghargai Injil yang ditulis oleh mereka. Kami akan selalu mempelajari Injil itu, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih jelas lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian, sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Ya, pada kesempatan yang lain kita tetap akan membicarakan riwayat Tuhan Yesus. Amin.